Siapa yang setuju kalau di dalam video game dikasih iklan? Nggak ada yang setuju kayaknya. Kalau bicara tentang iklan dalam video game, ini udah bukan lagi tentang setuju atau nggak setuju. Kenapa? Karena udah ada dari dulu, bre. Bukan hanya video game. Di dalam film, mau movie maupun serial, ada iklannya. Dan ini bukan tentang iklan yang lewat dalam bentuk video pendek seperti yang sering kita lihat di YouTube. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktivasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Tapi iklan yang nggak terasa bahwa itu iklan. Jadi di dalam filmnya, di dalam gamenya, sebenarnya ada yang diiklankan, tapi kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya iklan. Nanti dampaknya adalah kita akan berkomentar atau kita akan merasa bahwa kok bagus banget sepatunya ya, kok bagus banget tasnya ya, itu kacamatanya apaan ya? Itu berarti iklannya berhasil masuk, bre. Dan ini bukanlah satu hal yang negatif. Saya sendiri sempat jadi korban iklan kacamata. Kayak dulu di film Mission Impossible, si Ethan Hunt pakai kacamata Oakley Romeo, dimana sampai hari ini walaupun udah keluaran lama, Oakley Romeo harganya semakin mahal. Atau di tahun 2014, Cyclops di film X-Men Days of Future Past pakai Oakley Radar Lock yang waktu itu dimodif bentuknya khusus untuk dipakai sama Cyclops. Di luar itu ada satu lagi tipe Oakley yang banyak dipakai di film, Oakley Gascan namanya, yang pernah dipakai Jake Gyllenhaal di film End of Watch, dipakai Jeff Bridges di R.I.P.D., dipakai Ryan Reynolds di Free Guy, dan dipakai Mas Jun di Tech and Tips. Atau kalau ada yang pernah inget dulu di salah satu film Spider-Man, Peter Parker pakai HP Sony Xperia. Sempat jadi meme, kenapa kok Spider-Man pakainya Xperia? Ada yang tahu jawabannya nggak? Soalnya dia nggak punya uang buat beli iPhone. Bahkan brand mewah juga ikutan ngiklan di film, bre. James Bond isinya mobil mewah macam Aston Martin, BMW, Jaguar, dan banyak lainnya. Johnny English Reborn di dalamnya ada Motorola, Rolls-Royce, bahkan Panasonic juga ada. Dan hebatnya hampir semua iklan ini dimunculkan tanpa kita menyadari bahwa dia adalah iklan. Gimana dengan video game? Ternyata juga udah banyak banget loh ya. Dan ya ini menuai pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang suka, ada yang enggak, seperti biasa lah ya. Contohnya, Death Stranding secara terang-terangan mempromosikan Monster Energy Drink. Ini sempat jadi meme juga karena banyak yang nggak suka sama model promosinya yang terang-terangan. Dikit-dikit minum Monster, dikit-dikit minum Monster lagi. Tapi kalau kita mau mundur bahkan ke beberapa puluh tahun yang lalu, Gran Turismo dari sejak awal rilis isinya juga iklan semua. Forza Horizon dan banyak game racing lainnya juga sama. Di luar brand mobil yang bukan hanya iklan nama tapi juga sangat akurat menggambarkan desain mobil aslinya, mereka juga ikutan mempromosikan brand-brand pendukung lain yang ikutan nongol in-game seperti Bridgestone, Michelin, Brembo, dan banyak lagi lainnya. Ada yang pernah makan mie cup Nissin? Kalau belum, silahkan main game Final Fantasy 15 biar jadi pengen makan. Di sini promosi produknya lebih gila lagi. Bukan hanya sekedar naruh label brand atau bikin karakternya makan mie. Di Final Fantasy 15 ada satu full quest line di mana karakter yang kamu mainkan bukan hanya makan mie Nissin tapi berkomentar betapa enaknya rasa mie-nya. Ini juga dapat respon yang beraneka ragam. Ada banyak banget yang gak suka, bre. Ya mungkin mereka buzzernya Indomie kali ya. Tapi memang harus diakui, tidak semua iklan di dalam video game itu dibungkus dengan rapi. Kalau memang bagus kita nggak terasa, atau mungkin kita merasa itu iklan tapi karena kita menikmati jadi akhirnya ya udah enjoy aja. Ada banyak sekali iklan yang benar-benar mengganggu. NBA 2K21. Awal perilisan game ini sempat kena protes keras karena ada iklan yang muncul waktu loading screen dan nggak bisa di skip. Yang bikin orang sebel adalah gamenya mahal harganya, masih ada microtransaction di dalamnya, ada iklannya pula. Hal yang hampir sama terulang di UFC 4, di mana ada iklan full muncul di tengah screen. Iklan model begini masih mending kalau munculnya di game gratisan, tapi tadi gamenya mahal, ada microtransaction, kok berani-beraninya masih naruh iklan di sana. Untungnya iklan mengganggu tadi yang udah banyak diprotes udah dihilangkan di patch game berikutnya. Nah, soal iklan ini sebenarnya
cukup menarik, soalnya tujuan awalnya tadinya adalah mempromosikan barang yang memang sudah ada, udah dijual di pasaran, akhirnya dimasukin ke dalam game atau ke dalam film biar lebih laku gitu kan ya. Tapi ternyata ada juga kejadian sebaliknya. Barangnya nggak ada, di gamenya dibuat barang fiktif, tapi karena banyak yang suka, akhirnya dibikin produk aslinya dan ternyata laku juga loh. Lucio O'Serial berawal dari in-game sticker spray di game Overwatch, Blizzard bekerja sama dengan Kellogg's malah bikin sereal benerannya dan dijual bre. Walaupun nggak bisa bertahan lama, tapi lumayan lah bisa bertahan 2 tahun. Ada lagi Vault-Tec Gear dari game Fallout. Beberapa barang in-game seperti kaos berlogo 33, Pip-Boy, botol Nuka-Cola, sampai survival blanket dibikin beneran dan dijual. Jadi pengaruh iklan dalam game itu beneran nyata. Bahkan barang fiktif pun bisa ikutan dicari orang. Yang lebih menarik lagi, satu hal yang sebenarnya bukan bertujuan untuk iklan, jadi ada satu game menampilkan makanan, ternyata bisa berdampak makanan yang muncul tadi jadi laku keras. Seperti yang terjadi barusan kemarin. Gara-gara Monster Hunter Wilds, penjualan kue cheese naan di Jepang naik drastis hanya karena makanan itu nongol di salah satu scene Monster Hunter Wilds. Hah? Belum punya gamenya? Mau dapat game Monster Hunter Wilds gratis? Nggak diundi. Ini hadiah langsung, bre. Buat yang berencana beli komponen atau peripheral Asus, kamu bisa langsung dapat gamenya. Promo berbatas waktu sampai 31 Agustus 2025 nanti. Ada ratusan produk Asus yang masuk dalam program ini, dari motherboard, cooler, GPU, gaming gear, sampai NUC dan mini PC juga ada. Persyaratan lengkapnya cek link di deskripsi dan buruan aja sebelum lewat batas waktunya. Di Final Fantasy 15 juga ada Ignis. Setiap kali nyajiin makanan di dalam game selalu berhasil bikin banyak orang lapar beneran dan pengen nyobain makanannya. Sampai-sampai ada yang bikin resepnya yang bisa kamu akses gratis di sini. Dan di rumah sama juga. Saya dan anak-anak saya jadi korban, tapi bukan dari game, dari film. Nonton Naruto bareng-bareng, tiap hari Naruto makan ramen, akhirnya jadilah kami semua di rumah jadi hobi makan ramen, bre. Dan itu semua adalah karena video game saat ini sudah menjadi industri yang besar sekali. Bahkan kalau kita bilang produksi sebuah game yang AAA itu bisa jauh lebih besar dibandingin sebuah film blockbuster Hollywood. Jadi kalau sampai sekarang kita menjadi target banyak sekali produk untuk pasang iklan, kita seharusnya bangga loh. Karena berarti kita bukan lagi dianggap sebagai anak kecil yang main game, tapi orang dewasa yang sudah bisa menjadi target pasar. Nah, tinggal apakah kamu termasuk orang yang gampang terpengaruh seperti saya terpengaruh Naruto?